Apa kabar Anda semua? Kita akan membahas tentang perubahan ruang ataupun interaksi antar ruang terhadap negara-negara ASEAN. Baik, kelanjutan dari materi sebelumnya, sekarang kita akan membahas tentang pengaruh perkembangan ilmu teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia, baik dalam berinteraksi, adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Jadi, teknologi yang bisa mengubah manusia itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah teknologi transportasi, dan yang kedua ada teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Teknologi produksi digunakan untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan. Pertama, teknologi transportasi. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Contohnya kereta cepat monorail, pesawat terbang, speedboat, kapal laut terus mengalami perbaikan demi kenyamanan penumpangnya. Akan tetapi, alat transportasi tradisional masih bisa dijumpai di negara-negara ASEAN seperti pedati, delman, dan becak. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi, baik di darat, laut, ataupun udara, sarana dan sarana prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga, pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan jalan. Di beberapa negara ASEAN, rekayasa jaringan transportasi darat sudah sangat canggih. Jadi, lahan-lahan produktif seperti hutan ataupun lahan pertanian berubah menjadi lahan permukiman ataupun lahan tempat transportasi tersebut. Seperti contoh bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua, teknologi komunikasi. Komunikasi cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat contoh dari aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Contoh di kehidupan sosial, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Kenapa? Karena adanya transportasi yang bisa mengantarkan manusia secara cepat. Kemudian dari segi ekonomi, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Itu adalah contoh dari segi aspek ekonomi. Kemudian dari segi aspek budaya, terjadinya akulturasi, budaya secara sadar maupun tidak. Jadi adanya percampuran budaya. Kemudian yang keempat adalah keamanan. Jadi dari aspek keamanan, adanya gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan.
Oke, itulah aspek pengaruh perubahan ruang terhadap komunikasi dan transportasi. Sekarang kita lihat yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara ASEAN mulai menerapkan AFTA, ASEAN Free Trade Area. Dalam kehidupan internasional, secara ekonomis, pemberlakukan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih luas. Artinya, kita sudah bebas memproduksi suatu barang dan menjualnya di negara-negara yang beranggotakan ASEAN. Kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor luar negeri. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Contoh, Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani di Thailand dan Myanmar. Kemudian, produksi elektronik negara Singapura dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN karena menerapkan AFTA atau ASEAN Bebas Trade Area. Jadi itu. Kerjasama ASEAN menjadi proses distribusi menjadi lebih jauh. Jangkauannya jadi tidak hanya di negara-negara masing-masing, tetapi juga bisa menjual barang atau mendistribusikan barang di negara-negara ASEAN. Begitupun juga dengan konsumen. Para konsumen tidak hanya bisa mengkonsumsi barang-barang yang ada di dalam negeri, tapi juga bisa memakai barang-barang luar negeri. Jadi itu mengenai pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Kemudian yang keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang pertama, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Yang pertama, lahan pertanian berkurang, yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Kemudian yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah ataupun polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. Kemudian yang ketiga, konversi lahan itu menular, yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Jadi ada 3 pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Jadi yang ketiga hal yang dipengaruhi ini adalah sebagai pengaruh negatif dari konversi lahan. Konversi lahan pertanian menjadi permukiman pasti akan menimbulkan dampak sama seperti konversi lahan pertanian menjadi industri. Dampak negatifnya adalah yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang, sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Kedua, petani dan buruh tani hilang mata pencaharian. Ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Dan yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Jadi, itulah perubahan yang terjadi apabila adanya konversi lahan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, sekian pembahasan kita mengenai pengaruh perubahan ruang atau interaksi antar ruang terhadap negara-negara ASEAN. Jadi semoga antum semua bisa memahaminya dan alhamdulillah kita sudah membahas pembelajaran IPS ini sudah 1 bab. Semoga kita semua mendapatkan ilmu pengetahuan dari pembelajaran kita ini. Akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.